Hai teman-teman, perkenalkan saya Rahyu Fitriani, NIM K71202113. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yaitu membentuk, yang artinya pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah Belanda Grondwet. Grond artinya dasar atau tanah, wet artinya undang-undang. Konstitusi ini terdiri atas konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Konstitusi sering disamakan dengan pengertian hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi, sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian dari hukum dasar, yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, walaupun tidak tertulis. Namun begitu, Undang-Undang Dasar dan Konstitusi ini memiliki perbedaan, bahwa Undang-Undang Dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan demikian, konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Pendapat lainnya menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Namun, hampir semua negara di dunia memberi arti konstitusi dalam pengertian yang sempit, kecuali di Inggris. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, sehingga muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi, ketika istilah konstitusi disamakan pengertiannya dengan Undang-Undang Dasar, istilah tersebut hanya dipahami dalam pengertian yang sempit. Muatan konstitusi. Apakah muatan konstitusi itu? Muatan adalah unsur-unsur atau substansi dalam konstitusi. Muatan konstitusi dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Miriam Budiharjo. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Muatan konstitusi selanjutnya dikemukakan oleh Dr. J.K. Steinbeck. Muatan konstitusi yang pertama yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya.
Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur atau muatan yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang yang pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Sejarah perkembangan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi Indonesia di saat ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam konstitusi di Indonesia. Di antaranya, pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terjadi pada periode tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dimulai pada periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Kemudian, konstitusi yang terakhir dan digunakan hingga saat ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 dan digunakan hingga sekarang. Konstitusi memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan bernegara Republik Indonesia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi, dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Yang pertama yaitu sebagai hukum dasar, karena konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Konstitusi Negara Republik Indonesia tentu timbul karena adanya motif. Menurut Lord Rees, motif timbulnya konstitusi adalah keinginan daripada anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak itu terancam, dan selanjutnya membatasi tindakan dari penguasa di kemudian hari. Keinginan dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah untuk menjamin hak rakyat dengan jalan untuk menentukan suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang semula tidak jelas.
Menurut aturan positif dengan maksud di kemudian hari tidak dimungkinkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa, keinginan daripada pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan rakyatnya. Keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.